sudah valid. Nah, ini artinya data tadi sudah valid, belum valid, ya tidak ada lagi. Jadi di situ perbedaannya ya, kita cari apakah valid atau belum. Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan revisi POK di tahun 2024. Setelah login di Sakti, user operator anggaran, kemudian masuk di penganggaran, kemudian utility ya, kemudian memilih status history. Nah, di sini historinya masih di awal, belum pernah dilakukan revisi karena masih awal tahun. Selanjutnya, untuk melakukan revisi POK, perubahan POK, maka kita pilih revisi Satkar. Ya, pilih revisi Satkar. Ya, yakin ya. Nah, sekarang historinya akan menjadi revisi ke satu Satkar ya. Ini revisi POK. Kita klik OK, sudah dipilih. Selanjutnya kita lakukan perubahan POK sesuai dengan kebutuhan Satkar masing-masing. Kita kembali masuk di Satkar, kemudian RUH, kemudian belanja redesign. Ya. Ini tahun anggarannya, kemudian Satkar ya, revisi Satkar 1 tadi, kemudian kita pilih Satkarnya sesuai dengan Satkar masing-masing. Muncul pilihan KRO yang akan ditampilkan, ya. Silahkan dipilih pada KRO mana akan dilakukan revisi POK. Sebagai contoh, kami akan melakukan revisi POK pada KRO 3943. Ya, kita akan melakukan di 3943 EBA, layanan dukungan manajemen internal. Kita pilih. Ya, kita juga pilih semua, tetapi akan tampilannya akan banyak. Kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, di sini sudah muncul yang ada pada KRO 3943 EBA tadi. Kemudian kita pilih tampilkan semua agar lebih mendetail semua item-itemnya. Kemudian di sini sebagai contoh ya, penyedia tenaga alih daya outsourcing ini miskin ada banyak itemnya ya. Ada 11 item. Nah, kita akan gabung menjadi satu. Ya, tujuannya di sini adalah agar di dalam pembuatan data kontrak, khususnya dalam pemilihan COA, baik di dalam pembuatan kontrak maupun di dalam pencairan nanti, pengajuan SPM memudahkan di dalam pemilihan COA. Kalau tidak dirubah, akan sangat merepotkan di dalam pemilihan COA pada saat pengajuan pembayaran di SPM nanti. Ini kita akan rubah, kita satukan menjadi satu item saja. Di sini kita catat dulu nilai totalnya ya. Kemudian ini kita akan rubah redaksinya, klik di sini ya, ubah. Nah, ini pakaian satpam kita rubah menjadi penyedia tenaga alih daya outsourcing satpam kelompok driver alat kebersihan. Kemudian di sini kita ubah paketnya ya. Volume kegiatannya kita rubah menjadi satu. Kemudian satuan kegiatannya menjadi paket ya. Kemudian tadi nilai totalnya kita rubah sesuai dengan hanya ya, seperti ini. Kemudian oke. Ini sudah berubah nomor satu ya. Kemudian lainnya 2 sampai 10 kita hapus ya. Kita pilih terlebih dahulu baru kita klik hapus. Kan yang akan menghapus data ya. Nah, sudah terhapus. Jadi sisa satu itemnya ya. Tadi ada 11. Nah, sama. Kemudian setelah itu kita simpan ya. Jika tidak ada lagi perubahan di atasnya, kita simpan. Namun jika ada perubahan juga di POK item lainnya, kita bisa rubah terlebih dahulu sebelum menyimpan. Kita simpan. Yes. Oke, berhasil disimpan ya. Selanjutnya kita keluar. Kemudian setelah itu kita masuk di RPD halaman 3. Kita cek dulu apakah ada perubahan. Ya, tadi kita masuk di 3943 EBA ya. Tampilkan lagi. Oke. Nah, di sini ada yang merah, berarti kita perbaiki terlebih dahulu agar berubah warna ya, jadi hijau. Kita bisa tampilkan semua di sini. Nah, ini ada yang merah ya. Kita pilih. Ini masih ada 2,6 miliar yang belum masuk di rencana penarikannya. Kita masukkan di masing-masing setiap bulan sesuai dengan rencana penarikan dari item tersebut. Kita masukkan sampai Desember. Oke, setelah semua terisi, di sini sisanya sudah nol ya, artinya sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, berhasil disimpan, ini rencana tadi, warna merah sekarang sudah berubah menjadi hijau. Jadi sudah sesuai. Nah, kita kemudian keluar. Langkah selanjutnya adalah validasi data. Kita kembali di penganggaran, RUH, validasi data belanja. Nah, di sini kita pilih ya, semua saja. Kita juga bisa centang di sini, sudah valid.
belum valid artinya belum valid. Kalau kita pilih sini belum valid berarti ada satu yang tidak valid. Kemudian kita pilih ya. Bisa juga di semua tadi kita pilih saja yang belum valid. Setelah itu klik proses. Nah, sudah dieksekusi oleh sistem. Sekarang kita ulangi lagi, sudah valid. Nah, ini artinya data tadi sudah valid, belum valid, ya tidak ada lagi. Jadi di situ perbedaannya ya, kita cari apakah valid atau belum. Kemudian setelah itu datanya sudah valid, selanjutnya akan divalidasi oleh user KPA untuk menyetujui proses perubahan tersebut. Oke, setelah login di user KPA, selanjutnya masuk di penganggaran, kemudian monitoring, lalu submit dan approve data. Nah, di sini sudah ada pengajuan ya dan dibuat tadi oleh operator Satker revisi ke-1. Untuk memvalidasi dicentang di Satker ini di S-nya. KPA melakukan klik simpan. Apakah Anda yakin untuk menyimpan data ya? Oke, data berhasil disimpan. Ya, artinya KPA telah setuju terhadap perubahan POK yang diusulkan oleh operator. Untuk KPA cukup sekian ya, keluar dari user KPA. Selanjutnya pada user operator komitmen setelah KPA setuju, masuk lagi di penganggaran, kemudian RUH, kemudian belanja redesign. Nah, di sini masih Satker 1 tadi. Di sini perhatikan tombol atau tab revisi POK belum aktif ya. Di sini kita kemudian memilih Satker, lalu tampilkan KRO yang telah dilakukan revisi POK tadi 3943 EBA ya. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul KRO 3943 EBA. Kita bisa lihat kalau untuk tampilan semuanya. Ya, yang ini tadi kita rubah ya. Sudah muncul. Kemudian kita klik revisi POK. Nah, ini sudah aktif. Ya, tadi belum aktif, sekarang sudah aktif. Kita klik revisi POK. Nah, di sini nomor DIPA-nya, kemudian tanggal DIPA-nya, masih sesuai dengan DIPA awal, kemudian tanggal upload. Nah, ini adalah tanggal upload daripada perubahan daripada revisi POK ini. Kemudian klik OK. Oke, sukses berhasil kirim revisi ke GLP COA. Ya, ini artinya sudah update COA-nya. Ya, kalau tadi tidak dilakukan revisi COA, maka dia tidak akan. Itu fungsi daripada revisi POK ini, agar COA-nya terupdate. Selanjutnya, kita keluar dari sini ya. Yes. Dengan demikian selesai proses perubahan POK. Selanjutnya bisa lakukan pencetakan ya. Pencetakan POK di penganggaran, kemudian di menu cetak. Nah, di sini rincian kertas kerja Satker. Silakan dipilih, dilanjutkan untuk melakukan pencetakan. Terima kasih Sobat Kebaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.